Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wika Hapipah, NPM 19110500428 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Dosen Yusuf Hamdani MSI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai upaya-upaya kesehatan lingkungan. Namun, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, perlu kita ketahui apa itu pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan menurut WHO World Health Organization yaitu suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Namun, menurut HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Nah, jika disimpulkan, pengertian kesehatan lingkungan adalah upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi. Mengapa demikian? Karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat apabila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan sehat. Nah, apa aja sih syarat-syarat lingkungan yang sehat? Syarat-syarat lingkungan yang sehat itu terdapat 3 syarat. Yang pertama keadaan air, yang kedua keadaan udara, dan yang ketiga keadaan tanah. Yang pertama keadaan air. Keadaan air yang bagaimana yang dikatakan sehat? Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah dipastikan kebersihannya, dimasak dengan suhu 1000 derajat Celcius sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. Nah, kemudian yang kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan. Contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh. Contohnya yaitu karbon dioksida. Yang ketiga adalah keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Nah, dari ketiga syarat tersebut, 3 syarat dikatakan lingkungan yang sehat. Namun 3 syarat tersebut apa cukup memenuhi lingkungan sehat? Lingkungan sehat itulah syaratnya. Namun dia akan tetap sehat jika kita selalu memelihara. Nah, disinilah upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, upaya yang dapat kita lakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya itu membuat lingkungan menjadi kotor dan terdapat berbagai penyakit. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan sangatlah penting. Mengapa? Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai atau selokan, itu membuat aliran tidak lancar. Nah, yang kedua yaitu hindari tebang liar. Sebisa mungkin kita menghindari penebangan liar. Mengapa? Karena dapat mengakibatkan gundulnya hutan. Karena dengan gundulnya hutan dapat mengakibatkan tanah longsor dan bencana alam lainnya. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan tebang pilih dan selalu melakukan penanaman hutan kembali, yaitu yang disebut dengan reboisasi. Mengapa demikian? Karena untuk mengganti hutan pohon yang sudah ditebang. Dengan adanya reboisasi, hutan akan terjaga dan lingkungan asli pun tetap terjaga. Nah, upaya yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu membersihkan lingkungan setiap hari. Membersihkan lingkungan setiap hari itulah sangat penting karena dengan kebersihan lingkungan, bersihnya lingkungan, dampak positifnya yakni terhindar
terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan mencakup banyak aspek ya teman-teman. Yang pertama ada alam, kemudian sekolah, dan kemudian lingkungan rumah. Nah, semua lingkungan ini sama-sama pentingnya untuk kita jaga, karena oleh sebab itu kerjasama dan kerja bakti untuk membersihkan suatu lingkungan secara maksimal itu sangat diperlukan. Kemudian upaya yang keempat yang dapat kita lakukan yaitu tidak merusak tanaman. Merusak itu berbeda dengan menata ulang. Pada poin ini dilarang merusak tanaman sekitar, maksudnya tanaman yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk kita itu jangan dirusak. Dengan selalu menjaga dan merawat tanaman, maka tindakan kita ini termasuk menjaga lingkungan alam. Nah, pada hakikatnya tanaman-tanaman ini sangat bermanfaat bagi penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang cukup untuk manusia. Kemudian, upaya yang dapat kita lakukan yang kelima yaitu tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Mengapa demikian? Karena jika kita membuang bahan kimia di aliran sungai, itu membuat aktivitas dan ekosistem sungai menjadi rusak dan tercemar. Seperti yang kita ketahui, bahwa membuang limbah ke aliran sungai itu menyebabkan sungai dan sekitarnya menjadi bau. Yang inilah yang menyebabkan hilangnya keaslian ekosistem sungai. Oleh sebab itu, hindari semaksimal mungkin pembuangan limbah ke aliran sungai. Upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan yang selanjutnya, poin ke-6, itu adalah menanam kembali hutan yang gundul. Nah, dengan menanam kembali hutan yang gundul bisa membuat dan melestarikan alam secara alami, serta menjadi tempat ekosistem yang baik. Menanam hutan yang gundul juga mampu untuk memperbaharui sumber daya alam, yaitu misalnya kita menanam hutan bakau, hutan jati, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kemudian upaya yang selanjutnya kita dapat mencari ikan dengan cara tradisional. Mengapa? Melakukan pencarian ikan dengan tradisional itu sangatlah aman dan tidak merusak habitat ikan dan ekosistem dalam air. Dengan adanya pencarian ikan dengan bom atau racun itu menimbulkan ekosistem air yang terganggu. Seperti contohnya memancing di danau lebih baik daripada menggunakan bom ataupun racun. Karena jika kita menggunakan bom atau racun itu akan merusak ekosistem danau dan juga begitu sungai. Nah, upaya selanjutnya menanam pohon di pinggir jalan kota. Menanam pohon di pinggir jalan kota itu dapat membantu penyerapan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Dengan begitu, akan sedikit mengurangi efek asap kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Kemudian, upaya selanjutnya membuat terasiring di daerah pegunungan. Manfaat dari terasiring ini, sengkedan, adalah supaya tidak terjadinya tanah longsor yang dapat merugikan warga setempat. Dengan adanya terasiring ini, kita bisa memberi manfaat kepada para petani agar dia merasa aman karena sawahnya tidak mudah terkena longsor. Upaya yang selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan asap kimia. Asap kimia yang dimaksud ini yaitu asap rokok pabrik. Mengapa? Karena mengakibatkan banyaknya karbon dioksida yang dapat mengancam keaslian alam. Dari upaya-upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan tersebut tentunya memiliki tujuan mengapa kita memelihara lingkungan tersebut. Nah, tujuan umum ini diantaranya yaitu mengurangi pemanasan global yang pertama. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, yaitu lingkungan menjadi lebih sejuk. Dan yang keempat, air pun menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi oleh kita semua. Nah, mungkin itulah tadi materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri termasuknya dan untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum.